Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti yang aku bilang, aku mau bikin mie kocok Bandung, Indomie kocok Bandung dengan pilus kacang Garuda. Dan satu lagi, waduh, semoga nggak ditangkap itu. Saya pengen ngeliatin ke kalian eh situasi yang kebun yang mereka udah bersihkan. Kemarin kan aku ngebahas tentang kebun yang akan dibersihkan, yang sedang mereka bersihkan. Seperti apa sekarang yang dulunya tinggi-tinggi tanaman udah dibersihin loh, seriusan. Pengen ngeliatin ke kalian sih sebenarnya. Ntar ya, kita lihat situasinya. Lagi masak air dulu. Nih, cabenya belum diambil. Ih, mau ambil cabai lagi. Ayo, 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 ayo. Lumayan cuy, ini ada yang merah lagi yo. Sebentar ya. Tik 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 tik. Nah, ini dia. Nih, ini juga. Terlihat. Masih banyak loh. Masih bisa panen sebentar ya. Sebentar di sini nih. Lihat deh. Tuh, lihat. Sebenarnya di sebelah sana ada loh, tapi nantilah. Hei, lihat. Makan mie lagi saya hari ini. Bentar deh. Yuk, Manji. Tuh, ini yang Ikhwan. Aku udah ngasih tahu di situ ada Ikhwan. Ini mie kocok Bandung. Kalian nggak harus diliatin lagi sih, harusnya ini kan udah khatam lah, berkali-kali kalian udah sering makan kayak ginian ya. Harusnya nggak usah di video lagi. Tapi ya jangan sampai aku nunjukin ini saya masaknya yang lain juga sih. Ya enggak? Tuh, cuman segini doang mie kocok Bandung, dan mie-nya yang beda loh, seriusan. Mie-nya beda, sebentar. Agak beda dikit, agak lebar-lebar begitu dibanding dengan mie umumnya tuh. Kalau kalian lihat secara real, ini mie-nya agak ngelebar dikit, dan dikit, bedanya cuma dikit. Airnya udah mendidih. Masukkan mie-nya. Ini mie kocok Bandung ya. Mie kocok Bandung. Oke. Masukkan cabenya. Ini aku pikir udah cukup lah. Sebenarnya aku pengen lebih ini lagi. Lebih lama lagi, soalnya aku suka yang lembek-lembek begitu. Apa dilamain lagi ya? Nggak usah lah. Udah mau ini masuk duhur, ini udah masih jam 11 kurang. Kita taruh bumbu-bumbunya ya. Airnya tadi saya buang, harusnya sudah dipisahin, ada kotoran apa yang masuk, jadi aku buang. Saya masak air lagi buat tambahan kuahnya. Ini minyak, ini bumbu cabai sama bumbu kering. Aduh, ini berminyak, jangan sampai ngotorin. Saya harus hati-hati sebentar. Nah, ini garnish sih sebenarnya nih. Bawang. Solid ingredient, bahan pelengkap di atasnya. Waduh. Waduh, agak ngeblur jur, tapi nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim, ditambahin air. Aku sengaja misahin airnya. Oh, panas. Oh, gitu. Atau kayaknya kurang banyak ya. Selanjutnya momen penting, ada pilus kacang Garuda. Kita ini ya, bongkar dan masukkan ke situ. Jangan banyak-banyak dulu ya. Wah, ini kalau disajikan untuk dijual, nggak malu-maluin sih, karena perpaduan yang sangat luar biasa dua-duanya. Oke, kita mulai aja dicoba. Udah bikin ngiler beneran, seriusan, udah bikin ngiler banget sih.
campur aja, aduk semua. Ya Allah, ada cerita loh kenapa aku bikinnya ini sebelum duhur. Harusnya ini makan siang ya, jatah aku makan siang. Wow, masih panas cuy. Ini mantul banget sih. Saya sengaja kipas angin nyalain. Nah, matiin dulu. Soalnya saya nggak kuat makan panas cuy. Kita coba yuk. Nih, bikin ngiler nggak cuy? Bikin ngiler enggak? Ini saya sedikin airnya supaya berasa banget gurihnya. Aduh, gimana sih ini posisinya enaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak banget. Lihat deh. Ini perintilan dagingnya ada, bikin selera banget. Sayangnya ngeblur ya. Makanya itu kenapa saya pengen beli yang bagus kameranya. Canon 6500, Alpha 6500 kan nggak ngeblur tuh, dan bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pecah-pecah. Itu pilusnya. Aduh, harus cepat dimakan, pilusnya udah mulai lembek. Tapi enak. Ini sedikit airnya makin berasa ininya apa? Bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Asin-asin pilusnya berasa. Jadi harus dengan mie-nya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil mie kalian, masak sendiri. Nggak bisa dimasakin sama aku. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul lah pokoknya. Saya lanjut abisin ini ya. Tuh ini terlalu ketinggian cuy. Ketinggian atau aku yang kerendahan. Seperti biasa kepotong. Kalau udah kayak gini, masa kayak gini sih? Seperti itulah resikonya berjuang. Ini saya tambahin nasi. Tadi udah saya iniin loh. Sudah saya apain. Sudah saya setting supaya tidak terlalu terang. Tapi ya ini terang lagi. Saya tambahin nasi dong. Sama telur. Ya, orang Indonesia. Dari tadi ini gimana dong? Terlalu pendek. Jadi saya nggak kepotongnya banget. Gini. Enak lah. Ini tadi saya agak digelapin. Karena kalau digelapin ini kelihatan ya. Jadi kalau terang banget itu putih. Cenderung putih. Jadi nggak terlalu kelihatan ini bentukan mie-nya. Bentukan telurnya. Dan di wajah juga terlalu putih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini terang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Capek. Saya tambahin nasi cuy. Nasi tambahin pilus. Aku agak sedih. Kenapa nasinya agak ngambek gitu? Masak nasi agak ngambek hari ini. Mungkin harus dibuang karena beda nasinya. Agak ngambek nasinya. Atau digoreng. Mau hikap. Tahu hikap? Apa namanya? Cekukan. Pesin. Karena ngerasain cabai. Telur. Karena memang ini jatah waktu makan siang seharusnya. Ada cerita. Aku tadi bawa cerita. Ini kan jam 11-an. Jam 11 kurang sih tadi pas saya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi selama kerja aku kan udah di planning pengen bikin Indomie kocok Bandung plus pilus kacang Garuda ini buat dibikin konten. Kalau udah direncanain gitu kan kebayang-bayang terus cuy. Akhirnya udah nggak bener ini saya kerja. Saya berhenti dan saya masak ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Nasinya ngambek pas masak nasi. Kayak gitu rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku liatin sedikit jendela Iwan, emang benar-benar menghadap ke arah sana. Jadi ya mereka ingin ngasih tahu ini ada kita di sini. Kita juga kadang-kadang istilahnya bahasa mereka ya, kadang-kadang nggak sengaja ngeliat, wajar lah namanya di atas dan terbuka kaca selebar itu. Kalau lampu dimatiin kan jelas, kalau siang cahaya ke arah sini, ke arah tempat kos-kosan Ahwat itu kan jelas ya, karena gorden juga nggak terlalu tebal amat mereka. Jadi secara tidak langsung mereka ingin ngasih tahu kita ada di sini. Harusnya bukannya malah makin ngebuka diri lu, malah seksi-seksian, bukan. Kalau udah tahu seperti itu harusnya semakin mawas diri lah, istilahnya jaga diri kalian. Kalau bahasa Iwan, kalau misalnya gitu, bisa bahasa Iwan versi aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya malah justru ingin nunjukin sesuatu ke mereka, malah keidean nunjukin diri lu ke mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya jendela gede, tipis, udah gitu hordeng juga tipis. Kalau makin jelas ya kalau mereka matiin lampu terus kondisi terang di area kitanya, jelas cuy. Nggak harus buka hordeng, nggak harus buka jendela, itu kelihatan jelas. Kecuali jendelanya hitam, gordengnya hitam, udah mati, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan jendelanya tipis, hordengnya tipis. Nasi maksud hati ingin nyelamatin ya, karena tahulah kalian kalau nasi lagi ngambek kayak gimana, pas dimasak cepet basi. Bismillahirrahmanirrahim. Matu. Indomie selalu enak. Pedas, cabenya cabai real. Oh, ada biji cabenya juga. Tadi aku cuma ngambil 3 karena di luar ada si jadi aku nungguin nggak pergi, aku pikir udah pergi ya, ternyata masih di luar. Ya udah kagok lah, saya udah keluar, ngapain juga harus gimana toh ini sama-sama tempat tinggal bersama, istilahnya kita ngontrak bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian selalu ngiler kan kalau lihat makan mie kayak gini. Panas. Saya menyalain kipas angin. Keringetan loh, makan aja keringetan. Allahu Akbar. Aduh, bakalan noisy ya di ininya, karena dia sensitif kalau pakai mic. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,
sambil jalan saya ingin kasih gambaran ke YouTuber yang sama-sama kita berjuang bersama di sini. Kalau aku pribadi sih sebenarnya jujur aja, sekarang saya lagi nggak terlalu banyak baca komentar, fokus aja bikin video untuk saat ini. Maafkan aku, pengennya sih tetap mantau kalian gitu loh, bantu support kalian, tapi terhubung kondisi, aku minta maaf di sini. Ini juga sekaligus pemberitahuan buat kalian yang berharap banget dapat support dari aku. Ngertilah kalian lah, kondisi saat ini saya fokus kerja dulu, dan mungkin seterusnya juga. Jadi jangan terlalu banyak berharap saat ini. Aku minta maaf. Aduh, bukan nangis karena itu ya, ini. Dan ingat ya, kalau kalian misalnya mengalami terlalu berharap ke YouTube, hati-hati kecewa. Sebaiknya ya YouTube jangan dijadikan pegangan untuk saat ini. Apalagi kalian pemula yang tidak terlalu gimana banget, stabil banget ya viewernya, subscribernya. Karena gini, ya kalian tentu mungkin udah tahu, diantara kalian udah pada tahu, yang namanya subscriber itu kan, subscriber, viewer itu kan ada mengalami pembersihan oleh pihak YouTube secara otomatis ataupun manual. Jadi ya harus siap itu, mentalitas kalian jangan disetting berharap yang high gitu loh, berharap terlalu tinggi. Karena realitasnya ya itu tadi, YouTube akan menghapus subscriber, spamming, viewer, termasuk viewer yang spamming. Jadi ya jangan berharap terlalu tinggi lah, khawatirnya kalian kecewa dan down gitu loh. Nah sekarang saya lebih fokus ke bagaimana membuat video konsisten aja sih sekarang. Emang setiap hari memang. Sejujurnya ada satu tujuan yang ingin saya capai dari saya ber-YouTube ini. Saya ingin ketemu dengan orang-orang yang tertentu lah, bisa collab kayak gitu, dan bisa secara langsung nimba ilmunya gitu loh. Walaupun sekarang kan kondisi tidak tepat untuk bertemu orang sih sebenarnya, tapi ya istilah kata, kalaupun misalnya harus menunggu sampai 3 tahun supaya channel YouTubeku berkembang misal, ya entah apakah saya masih bisa bertahan atau tidak. Saya berharap itu terjadi. Jadi saya bisa bertemu dengan orang-orang yang saya bisa ambil ilmunya dari mereka secara langsung ya. Artinya ketemu, collab, dan ngobrol gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Jeng. Sebenarnya ada kepikiran apa aku berhenti aja ya, tapi aku pikir lagi enggak. Aku lagi masih membutuhkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi. Enak makannya sambil masak ya. Satu hal, saya pribadi memiliki prinsip yang namanya teman itu buat aku penting banget. Apakah itu istilah kan ada grade-nya kan, teman yang memang benar-benar mampu membutuhkan kebutuhan kita dalam pengertian secara intelektual, kita memiliki kesetaraan dalam, ya nyambung lah istilahnya, dari sisi intelektual, dari sisi jasmani rohani lah pokoknya. Itu ada keseimbangan. Misalnya ketemu teman yang seperti itu tuh luar biasa banget, anugerah lah bisa dibilang. Adapun yang misalnya di bawah standar kita, ini tidak bisa dipungkiri ya, kan ada teman-teman yang ternyata ketika kita ngobrol itu nggak nyambung dan segala macamnya. Dari sisi misal nauzubillah, saya nggak membanding-bandingkan teman sebenarnya, ekonomi kurang segala macam, minimal ketika kita merasa nyaman satu sama lain, buat aku nggak masalah. Nah yang jadi repotnya itu adalah ketika
Saya ngalamin loh, ngalamin, wallahi ya ngalamin. Pendidikan dia sebenarnya rendah, kedua ekonomi juga biasa-biasa aja. Bahkan kalau mau sombong, aku lebih dari lu gitu loh, dari sisi usaha, dari sisi pendapatan dan segala macamnya. Tapi nginjek juga ternyata. Jadi tetap nganggap kita remeh-temeh gitu loh. Aku nggak bilang gini-gini, aku pernah kuliah gitu loh. Aku nggak pernah bilang sama dia kalau gini-gini gue kuliah dan gini-gini posisi gue apa dengan lu, itu sebenarnya gue posisinya apa. Kenyataannya kan tetap aja namanya orang ya, justru karena dia pendidikannya tidak bagus, jadinya tidak nyampe otaknya ya, pemikirannya nggak nyampe. Kalau kita menghargai dia, kalau lu mau hitung-hitungan sama gue gitu istilahnya, gue bisa aja ngeluarin semua gitu loh. Istilahnya gue pendidikannya apa, lu ngaca nggak lu? Misal kalau gue nurutin ke arah sana, gue kan diem aja sampai akhir kita berpisah juga dengan istilahnya teman. Anggap katakanlah dia tetap menjadi teman aku saat itu. Aku nggak nyombongin diri ke lu gitu loh. Dan aku suka ngedenger prinsip-prinsip orang-orang di sekitar aku, kenalan-kenalan aku yang gue sih kalau misalnya masalah pertemanan gampang aja. Lu nggak ada, gue bisa dengan yang lain. Aku bukan tipe orang seperti itu. Kalau buat aku, seperti apapun diri lu ketika kita berteman, dan bahkan pernah gitu, walaupun kemudiannya lu ngejauh atau gimana, saya nggak peduli. Pada saat itu aku nganggap lu temen, ya kita baik lah gitu istilahnya. Gimana caranya gue nggak ngecewain lu, nggak nganggap rendah lu, ya bersikap sebagaimana halnya teman baik gitu loh. Bukan hanya teman ya, aku berusaha untuk bersikap sebagai teman baik. Oke? Adapun perlakuan timbal baliknya busuk, selama lu nggak ninggalin gue, masih berusaha istilah ketika lu buruk kemudian lu tetap berusaha untuk baik lagi, aku nggak masalah. Jadi kemana-mana ya, jadi nggak teratur. Karena nanti nyambungnya ke kolaborasi juga kan, itu namanya interaksi dengan orang ya, seperti halnya kita berteman nantinya nyambung berteman. Ya aku seperti inilah orangnya padanya. Aku bukan tipe orang yang teman satu pergi gue gampang nyari teman yang lain. Aku bukan tipe seperti itu, dan aku susah nyari teman itu. Bagiku susah mencari teman itu, buat aku ya, karena banyak pengalaman buruk yang terjadi sama aku. Termasuk kalau misalnya kita berteman dengan seseorang, nauzubillah menjalik, kadang-kadang nyambungnya gue berteman dengan si A pergaulannya nggak bagus, ujung-ujungnya nyambung di lingkungan yang nggak bagus gitu loh. Apalagi yang kaitannya dengan laki-laki, aduh nauzubillah menjalik. Walaupun itu misal keluarganya ataukah itu keluarga temennya, kan aku orangnya yang agak gimana ya, kalau dengan laki-laki itu memang agak risih gitu tipe-tipenya. Jadi kalau misalnya berteman dengan orang yang tidak tepat, yang memang dia bebas banget dalam pengertiannya, dia tidak ada risih-risihnya dengan laki-laki, jujur aja aku suka nggak nyaman sih sebenarnya. Makanya buat aku nggak mudah ya. Buat aku itu berteman itu tidak mudah, karena ya selama aku berinteraksi dengan orang-orang yang kesana gitu, yang aku selalu jaga-jaga itu, aduh ini kalau udah mulai nyangkut ke laki-laki, nyambungnya ke laki-laki, aku udah khawatir aja, udah khawatir. Tapi aku nggak ngomong bahwa begini enggak sih. Paling akunya yang kayak berusaha, kalaupun menghindar, berusaha semanis mungkin, tidak menyinggung kalau bisa gitu loh. Tapi kalau nauzubillah sih, itu yang aku gitu loh. Aku tuh seperti apa ya, seperti ini. Makanya pas di sini kan si itu yang Jendes itu suka kadang-kadang bapak-bapak tiba-tiba nyamperin ke sini, bapak-bapak nyamperin lagi ke sini. Ini maksudnya apa? Lu bangga disamperin laki-laki, ingin pamer sama aku? Bullshit. Aku justru takut, ini kok bapak-bapak loh pada nyamperin. Bukannya aku nggak ngelihat sosok ini bagus atau gimana, malah istilahnya katakanlah ingin manas-manasin bahwa gue nih bisa nih bawa laki-laki. Enggak, boro-boro gue mau ngeliat lu kayak gitu.
Enggak, aku ngelihatnya ngeri banget gitu loh. Ngeri banget bapak-bapak pada nyamperin, ngapain mereka gitu kan. Pernah maghrib, persis menjelang maghrib, ada bapak-bapak nyamperin. Awalnya nengok-nengok gitu, ngintip-ngintip gitu, lihat kita lagi ngobrol di depan. Dan nyamperin, aku kaget kan, ngapain? Aku langsung masuk, ada temanku di situ, dia ngajak ngobrol, apa pak, mau apa pak? Aku dengar suaranya, aku langsung masuk ke sini ya, ke dalam, kita lagi di depan. Mau apa pak? Enggak, itu sih, ya itu nanyain si itu yang punya anak itu apa, iya mau apa gitu. WA aja, WA, kan kita biasanya suruh aja WA gitu. Males banget gitu, karena memang kenapa kita nggak ngajak ngobrol, nggak enak banget orangnya. WA aja, WA, nggak bawa HP. Ya terserah bapak mau apa, pokoknya ini aja, apa WA aja, ngasih tahu dia nih, kita nggak mau ngasih tahu teriak-teriak manggilin orangnya. Emang mau apa? Akhirnya ditanya gitu, nanyain tanaman, katanya ada tanaman, entah lu ngejajin apa lu sama bapak-bapak disuruh kesini. Ada beberapa waktu itu disuruh apa, kayak yang bangga gitu kalau udah bisa datengin cowok itu, kayak yang bangga nih orang. Lu pengen ngeliatin gue bisa gitu loh, gue terkenal di kalangan laki-laki. Enggak, wallahi aku nggak tertarik, malah aku takut liatnya. Kok yang dilayan bapak-bapak dilayanin gitu, ngeri banget. Jadinya akhirnya ya sama yang di depan, teman gue itu bilang, nggak ada, ngapain nih, nggak ada. Nanyain tanaman yang nggak jelas gitu, katanya ada tanaman, tanaman apa ya itu, di ini nih nggak jelas gitu. Bapaknya juga kayak yang bingung gitu loh, mau ngejelasin apa, mau apa ke situ kayak yang bingung, kesini mau ngapain juga kayak yang bingung. Itu katanya, kata si ibu itu ada tanaman apa, sampai dibentak-bentak. Bukan dibentak sih, kayak yang kenceng gitu suaranya. Akhirnya dia pergi, saya keluar, kenapa sih mbak itu nanyain si Jendes itu, katanya oh ini tanaman. Aduh, saya bilang ngeri banget sih mbak, aku takut banget liatnya. Dari kemarin banyak banget bapak-bapak waktu itu ya, bapak-bapak yang kesini pada nggak jelas begitu jeng. Jadi nanti kalau berteman dengan aku ya seperti inilah aku apa adanya. Yang bisa saya lakukan adalah saya berusaha untuk tidak membuat kalian tidak nyaman. Itu yang biasanya aku kalau berteman. Dan kenapa saya nggak begitu, waktu masih mahasiswa aku masih mendingan ya, masih mau misalnya bertamu ke rumah siapa gitu, masih ada. Atau misalnya bertamu ke kosan siapa. Nah sekarang mungkin karena semakin jarang keluar interaksi dengan orang, ketika berpikir untuk bertamu ke seseorang agak takut loh, seriusan aku takut bertamu ke rumah orang, bahkan ke kos-kosan, misalnya ke kos-kosan temen gitu. Takutnya kalau di sana ada laki-laki terus ngegangguin gitu, ngegodain gitu, males banget coy. Ya karena ada pengalaman juga, aku main ke tempat temen, rumahnya ya ujung-ujungnya kan dari keluarganya ngelihat gitu loh. Kadang-kadang tidak sih si ini nanyain kayak gitu, suka kadang kayak gitu juga sih. Jadi agak risih banget, jangan kan. Makanya di sini juga aku kadang-kadang diliatin sama yang tetangga sebelah ini. Jadi agak risih sih aku, jujur aja aku agak risih sih sebenarnya seperti itu, diperlakukan seperti itu. Nggak nyaman, wallahi nggak nyaman. Aku selalu bilang wallahi nggak nyaman. Kalau misalnya di satu tempat kemudian aku diganggu, aku ngomong kayak gitu supaya lu tahu bahwa gue nggak nyaman sama lu. Jangan maksain lu untuk berlaku seperti itu ke gue gitu loh, untuk maksain diri lu ke gue gitu. Jangan sampai seperti itu. Kenapa aku ngasih tahu gitu loh? Iya, tujuannya untuk tadi. Kalau lu udah tahu, khawatirnya lu nggak tahu, kenapa aku menghindar. Jadi aku kasih tahu, aku nggak nyaman. Aku merasa tidak nyaman, merasa tidak aman dengan kelakuan lu yang seperti itu, yang mengintai, yang kayak mengintimidasi dengan ngikut-ngikut gue kemana, malas sebenarnya gitu loh. Bukan apa-apa, merasa tidak aman justru, bukan tidak nyaman lagi, tidak aman. Ya itulah kondisiku ya.
Jadi berteman dengan aku, apakah nanti ketika kita ketemu, aku kan ada suami, kalau aku kenal baik gitu istilahnya, aku sih sebenarnya nggak masalah cuy. Kalau aku udah cukup mengenal nih orangnya baik, sebenarnya nggak ada masalah. Kalau situasinya atmosfernya bagus ya. Kalau atmosfernya udah kayak ngegoda-godain itu, aku udah gini. Jadi hati-hati kalau udah nyinggung dikit aja, agak menghindar langsung. Tapi kalau udah enak gitu, atmosfernya enak, karena misalnya kita terkait dengan collab dan kita fokus ke kolaborasinya, bukan hal yang kemana-mana yang tentang hubungan, tentang laki-laki jodoh-jodohin, nauzubillah min dzalik. Karena kadang-kadang gini cuy, aku kan kerja kayak gini, perlu bahan nih, saya cari yang bagus nih bahannya, searching, hunting, kemudian saya datangi tempatnya, kebetulan misalnya di rumahnya dia ada, saya ketemu sama orangnya, nyung-nyungnya, ih cantik ya, mirip bapak-bapak loh, jangan salah, emang nggak tua banget, cuman aku pikir aduh nggak enak banget dia ininya, komunikasinya mirip si istrinya si Pulan, kata dia gitu, Ustadz ini. Aku cuman astagfirullahaladzim, gue tujuannya cuman ingin nanyain lu punya barang, gue pengen beli, itu aja udah. Nyakutin ke sana itu yang bikin aku merasa tidak nyaman, bahkan malah tidak aman. Jujur aja, saya agak fobia sih sebenarnya untuk urusan-urusan yang kayak gitu. Suka langsung waspada kalau udah mulai ada laki-laki, kaitannya nanti dengan laki-laki. Walaupun aku berteman dengan lu perempuan, kemudian nyambungnya ke laki-laki, walaupun itu saudara lu atau masih siapanya lu gitu, aku sudah, kalau udah yang nggak bikin aku ke arah sana lah, nggak nyaman wallahi. Makanya aku takutnya ketika kita udah berteman dan terjadi kejadian makin gak baik ya, makin merasa kayak trauma atau apalah, kita udah berteman baik, pada akhirnya kita berpisahnya gara-gara ini gitu loh. Masalah yang lu nggak tahu kalau aku tuh seperti ini orangnya gitu loh. Sayang banget kan. Itu aja lah, terima kasih sudah menonton. Wadah, kok 20 lebih. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.